Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Osatna dapat memandu sebuah podcast yang luar biasa, di mana kita hadir di sini untuk program spesial menuju pelantikan bersama tahun 2025 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro beserta Badan Otonom. Nah, pemirsa, tentunya kita sudah merasakan nuansa hangat dan juga kemeriahan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut, di mana kita menyebutnya ini sebagai perhelatan akbar oleh PCNU Bojonegoro di tahun 2025 karena banyaknya acara yang akan mengiringi kegiatan NU Fest 2025 ini. Nah, keterlibatan jamaah serta kader NU, Badan Otonom dan juga lembaga yang pasti dirangkai insya Allah akan terlaksana dari tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus 2025 yang berpusat tempat di lapangan Unugiri Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Ya, kali ini kita juga ingin mengetahui lebih dalam apa makna terkait dengan pelaksanaan acara tersebut. Kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasa-rasanya agak tegang kita masuk. Iya, ngobrol begitu datang langsung disodorin mic, langsung kita produksi untuk podcastnya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita sudah bersama dengan kedua narasumber. Kita perkenalkan terlebih dahulu sosok beliau, yang mana pasti kita sudah sangat mengenal akrab beliau karena perjalanan perjuangan beliau di NU ini cukup panjang ya. Kalau kita boleh mengingat kembali, beliau pernah menjadi ketua pimpinan cabang Ikatan Sarjana NU Bojonegoro tahun 2004-2013. Lalu bendahara PCNU Bojonegoro tahun 2008 sampai 2013 dan juga ketua PCNU Bojonegoro dari tahun 2013 hingga sekarang. Masya Allah, berarti ini memasuki periode ketiga kepemimpinan beliau sebagai ketua Tanfiziah PCNU Bojonegoro. Apa kabar Dr. Ubed? Baik, terima kasih, sehat-sehat Mbak ya. Bapak Dr. Ubed, alhamdulillah sehat selalu dan terlihat masih awet muda Bapak, karena kalau kita perhatikan dulu sudah menjabat 3 periode, berarti ini tahun ketiga dan masih awet muda dengan sosok yang dari dulu yang seperti ini, betul ya. Mulainya masih muda sampai sekarang juga awet muda ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini selain bersama dengan Bapak Dr. Ubed, kita juga sudah bersama dengan beliau ya. Ini dia Wakil Sekretaris PCNU Bojonegoro. Riwayat perjalanan perjuangan di NU, pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang IPNU Bojonegoro tahun 1997 hingga 2000. Beliau juga pernah menjabat menjadi Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bojonegoro pada tahun 2006 hingga 2010. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris PCNU Bojonegoro tahun 2013 dan sampai dengan 2024. Dan alhamdulillah saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris PCNU Bojonegoro masa hikmat tahun 2025 tahun 2030. Nah, kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang luar biasa. Langsung saja kita sudah menghitung hari. Insya Allah berapa hari lagi ini? 1 minggu lagi ya. Alhamdulillah. Ada beberapa kegiatan dalam Bojonegoro NU Fest 2025. Selain pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama beserta Badan Otonom, ada juga yaitu kegiatan-kegiatan lain, khataman Quran, jalan sehat, lomba mewarna, bazar UMKM, musik religi dan lain-lain. Nah, istimewanya untuk pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama beserta Badan Otonom adalah bersama dengan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan cabang Fatayat NU, ada pimpinan cabang Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Putri NU Bojonegoro. Bapak Dr. Ubed, mungkin bisa disampaikan di sini bagaimana awal mula cerita, kok bisa? Nah, mengapa pelantikan ini harus dilaksanakan bersama-sama? Terima kasih. Jadi kalau event ini sebagai event konsolidasi dari NU Bojonegoro tingkat cabang, sehingga di waktu yang bersamaan ada badan otonom yang juga perlu pelantikan, sehingga kita komunikasi bersama-sama
bagaimana seandainya nanti kita lakukan secara bersama. Karena dari situ kita akan mengetahui masing-masing badan otonom bersama PCNU ini, yaitu PCNU Bojonegoro, badan otonom tadi disampaikan Ansor, Fatayat, Hipnu dan IPPNU ini bisa melakukan satu kegiatan bersama-sama sehingga masing-masing tahu arah desain daripada organisasi konsolidasi itu kira-kira seperti apa. Itu yang menjadi pemikiran kita, dan alhamdulillah teman-teman dari Banom-Banom tadi sepakat bahwa kalau dilakukan bersama-sama ini akan menjadi lebih efisien sehingga nanti bisa langsung bekerja di kepengurusan yang akan datang. Gitu saya kira. Wah, berarti seperti itu riwayat perjalanan akhirnya terlaksana untuk pelantikan bersama, Pak ya. Nah, selanjutnya kita mengetahui bersama sudah banyak terpampang di media-media sosial informasi-informasi yang kita dapatkan. Pelantikan PCNU bersama dengan Badan Otonom ini mengambil tema yaitu NU Consolidation, konsolidasi jamaah untuk kemandirian jamiyah. Apa ini maknanya, Pak Dokter? Jadi kalau kita pekerjaan yang sifatnya bisa dikerjakan oleh satu pihak, sehingga pihak lain akan mengerjakan yang lainnya, sehingga dalam satu kegiatan itu topik yang sama dikerjakan oleh para pihak itu kita hindari, tetapi justru pembagian topik itu nanti bisa dikerjakan sehingga efeknya adalah banyak hal yang lebih banyak bisa dikerjakan. Tidak hanya topiknya sama, tapi yang mengerjakan berbagai banom termasuk PCNU, nah itu kan tidak efisien. Dan ini saya koreksi Mbak, tadi Pak Zainuddin ini bukan wakil sekretaris tapi sekretaris umum kita untuk PCNU Bojonegoro periode ini. Iya. Tadi itu untuk periode sebelumnya Pak ya. Nanti untuk periode selanjutnya ini menjadi sekretaris. Nanti bisa kita koreksi di tayangan. Siap. Lanjut untuk temanya tadi Bapak. Konsolidasi. Kemudian di dalam konsolidasi ini, di samping pembagian tugas yang lebih jelas, masing-masing bisa memberikan informasi. Artinya informasi ini ada sesuatu yang harus dikerjakan. Suatu misal bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang dimulai basis pelajar. Itu bagaimana? Jadi dari NU apa yang harus dikerjakan, dari Hipnu apa dikerjakan, IPPNU dikerjakan, itu juga Fatayat dan Ansornya. Dengan cara seperti itu, nanti fokusnya itu akan lebih terasa. Kemudian juga kemandirian ini diartikan bahwa kalau sesuatu itu kita angkat bersama-sama, kita masalah bersama, itu penyelesaian tidak sulit. Yang menjadi sulit adalah justru topik yang sama dikerjakan banyak orang. Itu topik yang lebih sulit. Tetapi kalau sudah ada bagian tugas, itu topiknya akan menjadi di samping efisien, efektif, fokus, juga tidak sulit. Saya kira begitu yang kita mau usung konsolidasi. Baik, berarti dalam penyelenggaraan kegiatan ini tentu menekankan pentingnya penguatan internal dalam organisasi NU itu sendiri ya, Pak Dokter G. Nah, terkait dengan banyaknya karakter atau mungkin ide-ide gagasan untuk persiapan pelaksanaan Perhelatan Akbar NU FES 2025 ini, sehingga tadi ada beberapa ide kegiatan yang akan dilaksanakan. Pasti ada dong sebelumnya seperti perdebatan atau ide gagasan itu tersampaikan dari beberapa pihak. Sempat nggak terjadi hal-hal seperti itu? Otomatis karena kita ini memang demokrasinya terbuka. Artinya yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, sehingga dengan keterbukaan seperti itu tidak harus mereka harus ikut wajib itu enggak, tetapi usul-usul dan informasi gagasan-gagasan itu
memang kita create bersama-sama, sehingga ini bukan hanya pemikiran PCNU saja, tetapi juga teman-teman Banom. Saya kira sekretaris bisa menambahkan masalah itu. Mungkin nih Pak Zainuddin bisa menyampaikan, sehingga akhirnya beberapa gagasan, ide seperti khataman, lomba mewarnai, jalan sehat dan lain-lain itu bisa dipersiapkan. Itu bagaimana awal mula dari penyampaian ide gagasan dari berbagai pihak? Ya, sebelum ke sana memang saya juga menambah apa yang disampaikan Pak Dokter ya. Terkait dengan masalah konsolidasi ini memang menjadi amanat atau menjadi program utama dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hashim Muktamar di Lampung. Baik. Memang salah satu hal yang menjadi program utama di PBNU itu adalah terkait dengan konsolidasi. Kenapa konsolidasi ini penting? Karena memang sebuah organisasi itu tanpa adanya konsolidasi, gagasan atau program-program sebaik apapun, maka tidak akan bisa tercapai kalau tidak adanya konsolidasi. Ya. Nah, konsolidasi ini bertumbuh pada dua elemen besar, ya ini tentang koherensi dan kinerja, berbasis kinerja. Saat ini yang disampaikan oleh PBNU bahwa di dalam sebuah organisasi ini harus selaras, harus seimbang, harus harmonis mulai pusat sampai ke bawah. Nah, termasuk kaitannya dengan pelantikan yang saat ini dilaksanakan di Bojonegoro ini, Gus, bahwa ini mungkin pertama kali adanya pelantikan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan Badono, baru pertama kali ini. Iya. Nah, ini memang bisa jadi juga kebetulan juga karena memang masa khidmatnya atau konferensinya hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Baik itu Ansor, kemudian Fatayat, Ibnu, IPPNU, kemudian terakhir adalah pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Jadi ini selama ini memang baru pertama kali dilaksanakan. Nah, momentum ini sekaligus menjadi momentum yang kita terapkan, yang kita aplikasikan sesuai dengan amanat dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Salah satu hal yang memang harus itu adalah terkait dengan masalah konsolidasi. Nah, konsolidasi tadi bertumbuh pada dua elemen besar, yakni koherensi. Koherensi ini adalah bahwa struktur NU mulai pusat sampai ke bawah itu harus harmonis, harus selaras, harus seimbang. Begitu juga dengan Badan Otonom NU maupun lembaga NU. Dan saat ini di NU Bojonegoro ini mengimplementasikan yang namanya konsolidasi ini dengan namanya pelantikan. Kedepan harapan kita PCNU dan Banom harus selaras, harus harmonis, harus seimbang. Kemudian begitu juga dengan masalah lembaga NU nanti itu. Nah, setelah kemudian itu dilakukan, maka yang penting lagi adalah kita tadi yang sampaikan oleh Pak Dr. Rubet, agenda atau tagline atau tema saya adalah konsolidasi. Konsolidasi ini tidak hanya konsolidasi secara struktural, tetapi juga konsolidasi basis atau istilah kita adalah konsolidasi jamaah untuk apa tadi temanya? Konsolidasi jamaah untuk kemandirian jamiah. Nah, konsolidasi basis ini atau konsolidasi jamaah ini memang menjadi isu yang harus kita garap serius. Kenapa? Karena di grassroots itu adalah mereka rata-rata anggota atau jamaah yang tidak semuanya terlibat di dalam struktur. Maka kemudian tagline atau tema kali ini adalah konsolidasi. Kita ingin di samping struktur, baik itu struktur NU, kemudian struktur Banom, struktur lembaga, dan termasuk jamaah itu nanti harus koheren semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbasis kinerja. Tantangan di NU ke depan ini sangat berat. Kalau kemudian semua tadi sudah koheren, NU, Banom, lembaga koheren, maka selanjutnya kita NU harus berani menjawab tantangan zaman. Termasuk kegiatan-kegiatan yang ini ada banyak rangkaian-rangkaian itu karena kita sudah, menurut saya konsolidasi kita jalan Gus ya, sebelum sudah jalan sehingga kemarin semua NU kemudian Banom itu guyup. Bahkan termasuk dari pengurus cabang NU Nyun Sewu yang sepuh-sepuh itu bahasanya
panitia cukup dari yang muda-muda. Dari yang sepuh-sepuh itu hanya ngawasi aja. Gitu. Dan memang beberapa aspek ada di dalam pelaksanaan acara besok ini ya, termasuk bukan hanya dari sisi keagamaan, tetapi juga ada pendidikan, ada juga ekonomi, meningkatkan ekonomi dari nanti ada bazar UMKM, dan juga pastinya ada dari sisi kebersamaan itu sendiri dari seluruh Banom. Nah, luar biasa. Adapun terpilih akhirnya ketua panitia dan juga sekretaris panitia pelantikan yang memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing. Nah, ini siap untuk melaksanakan NU Fest 2025. Kira-kira ada gambaran berapa ribu orang ya, Pak, yang akan hadir ini untuk mengikuti, mensukseskan dan juga memeriahkan ini ya. Kalau bisa dibilang karena satu Kabupaten Bojonegoro terdiri dari beberapa Banom, otomatis ribuan bahkan puluhan ribu ya. Luar biasa. Kalau untuk yang pelantikan ya karena itu berbasis undangan Gus ya. Kemarin kita hitung itu sekitar 3.500 itu yang undangan formal resminya. Untuk pelantikannya. Ya, belum yang lain-lain. Yang lain-lain karena memang banyak aspek dan juga banyak target untuk yang hadir ya. Bukan hanya untuk kader NU saja, tetapi juga untuk masyarakat umum bisa terlibat dalam acara ini. Nah, kalau kita sudah membahas mengenai acara NU Fest 2025, kita sekarang ini membahas sedikit mengenai PCNU sendiri, boleh Gus ya? Baik. Profil kepengurusan PCNU Bojonegoro masa hikmat 2025-2030, tentu Pak Dr. Ubed bersama Bapak Zainuddin ini berdua dan juga bersama dengan seluruh jajaran ini pasti berasal dari banyak profesi. Nah, seperti kalau kita ketahui Pak Dr. Ubed sebagai sosok dokter juga yang sosok kiai, sosok bapak bagi kita semua ya. Ini memiliki banyak sekali kesibukan. Pak Zainuddin juga luar biasa. Ada juga sosok-sosok lain yang berada di dalamnya, mulai dari pengusaha, akademisi, ada juga pendidik, jurnalis juga ada Bapak ya. Ada ASN. Nah, mengapa harus demikian? Apa memang sengaja dipilih dari berbagai profesi itu atau memang tidak sengaja atau bagaimana? Jadi pemilihan kebutuhan pengurus itu kan kita punya formatur. Formatur itu setelah diskusi arah NU itu ke arah mana sehingga kebutuhan daripada pengurus itu ada yang ASN, ada jurnalis, ada profesional, ada dokter dan masyarakat umum, ada kiai, ada ulama, utamanya ulama ya. Nah, ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang ada. Sehingga kebutuhan nanti berbicara di masalah keagamaan kita sudah punya. Kebutuhan di masalah keekonomian kita punya profesional. Kebutuhan masalah pendidikan kita punya juga ASN yang ada di pendidikan. Ini kolaborasi seperti ini agar semua dirangkul dan semua punya pemikiran, yang pemikiran itu dituangkan di dalam saat kita rapat, saat kita diskusi, agar keputusan yang diambil itu lebih mewarnai dari sisi kebutuhan. Itu saya kira yang seperti itu. Kita juga begini Pak, koheren dan lain sebagainya tadi yang sampai ke Mas Zainuddin, itu kita tidak berharap supir membuat perjalanan rating kanan tapi yang belakang belok kiri gitu. Jadi beloknya harus sama. Kemudian yang depan mulai gas, belakang rem, itu tidak boleh. Jadi memang harus satu gerbang itu sama dari PB sampai ke ranting dan anak ranting, baik NU, Banom, lembaga dan lain sebagainya. Saya kira demikian. Mungkin Mas Yati nambah. Mungkin ada sengaja penjaringan atau bagaimana awal mula masuknya berbagai profesi itu Pak Zainuddin? Ya tentunya di kita ini tentunya melalui proses penjaringan ya. Tapi proses penjaringan tidak seperti halnya pada kemarin ada fit of properties lah. Wong kiai-kiai kok harus ada fit of properties kan gitu kan? Enggak. Ya tetapi kita dari tim formatur yang ada sebelum itu kita memang menjaring lewat jaringan kita ke bawah. Kira-kira bagaimana kita mencari personal yang memang kita harapkan punya ghiroh untuk berkhidmat di NU. Nah,
Yang ditanyakan tadi kan terkait dengan banyak basic atau profesi yang masuk ya. Karena tantangan NU ke depan ini kan juga berat juga kan gitu loh. Makanya tantangan NU ke depan ini harus dijawab. Bahwa kita di dalam berkhidmat ini harus terbuka. Kita harus membuka diri, kemudian ada kebangkitan pergolakan yang tentunya untuk mencapai tujuan NU. Apakah itu misal kebangkitan dari intelektual, kebangkitan dari teknokras, kebangkitan kewirausahaan. Kalau semuanya ini nanti kita diramu oleh Pak Dokter, oleh Roe dan semuanya, saya yakin nanti NU di Bojonegoro ini akan besar. Amin, amin. Nah, lalu apa nih strategi untuk bisa mempersatukan banyak sekali profesi-profesi yang berbeda itu? Ya, lalu pada dulu. Jadi begini ya, NU ini datang itu seperti Wali Songo itu. Problem apa yang ada di masyarakat ini, misalnya di masyarakat tertentu ada problem masalah pendidikan. Ya. Berarti kita harus menyelesaikan bersama-sama. Dari kelompok pendidikan itu nanti akan lebih aktif memberikan solusi-solusi. Problem masalah kekeringan air kering, problem masalah keekonomian, problem masalah yatim piatu, sekolahan, pendidikan itu kita bahas di situ. Jadi dengan adanya berbagai ragam warna yang ada di kepengurusan ini, kita berharap itu memang komplit, komprehensif gitu ya. Jadi tidak satu sektor hanya dokter memikirkan masalah ekonomi mungkin kan kurang valid ya. Tapi kalau profesional atau wirausaha memikirkan tentang ekonomi kan lebih valid. Tentunya itu yang kita harapkan. Jadi fokus pada proses dan berhasil dengan hasil sesuai yang diharapkan. Baik. Nah, kalau sudah mengetahui strategi apa yang dilakukan supaya terjalin kekompakan dalam kepemimpinan ini. Nah, misalnya bisa nambah nanti masalah itu nanti. Baik. Jadi kalau terkait itu kemarin pada waktu mereka yang akan menjadi calon pengurus, tentunya dari Rois selaku ketua tim formatur, beliau ketua adalah sekretaris tim formatur. Masing-masing nama itu kan sudah disodori apakah dia siap menjadi pengurus dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Kalau kemudian mereka tidak siap, ya maka secara otomatis tidak masuk. Kalau kemudian dia siap membuat surat pernyataan, maka kemudian oleh Roe sama ketua PCNO kemudian dimasukkan di dalam kepengurusan. Nah, kaitannya dengan basic yang berbagai tadi itu kan ya, tentunya terkadang orang bingung bagaimana meramu agar basicnya berbeda tetapi nanti bisa jalan satu barisan kan gitu, satu soft kan gitu kan. Tentunya itu kan di dalam 3 matra konsolidasi itu salah satunya adalah tata kelola. Bagaimana kemudian di NU ini kita tata kelola kita adalah secara tertib, kemudian segala sesuatu transparan, segala sesuatu kita bicarakan bersama. Kemudian persoalan di dalam musyawarah itu terjadi pro kontra itu sudah biasa. Tetapi semuanya harus kita lalui. Kemudian yang terpenting lagi yang saat ini saya rasakan, saya menjadi pengurus mulai Pak Dr. Ubed menjadi ketua itu mulai 2013. Selama ini memang Rois sama ketua ini segala sesuatu pasti dibicarakan dengan pengurus. Komunikasinya sangat baik. Komunikasinya adalah sangat baik. Intinya adalah meramu itu adalah bagaimana kemudian NU Bojonegoro ini di dalam merumuskan program, kemudian mewujudkan program-program itu dengan berbasis kolektif kolegial. Jadi semua adalah bersama-sama gitu. Saya yakin itu bisa. Baik. Nah, jika tantangan di 2 periode sudah dapat diatasi oleh Pak Dr. Ubed, ini sepertinya bersama-sama dengan yang lain. Apa nih Bapak mungkin kira-kira modal kuat berorganisasi yang akan dilakukan 5 tahun ke depan? Karena pasti eranya juga selalu berkembang, selalu berubah. Di era sekarang sampai dengan 5 tahun ke depan, apa ini? Kita itu tidak bisa memaksakan kehendak yang kita miliki untuk dilaksanakan di dalam satu event atau satu masalah atau satu masyarakat. Tetapi justru kita menjawab masalah. Baik. Masalah yang muncul itu apa, kita jawab.
Kemudian kita juga membukakan jalan, ini solusinya gitu, sehingga masing-masing teman ini tidak merasa dipaksa untuk mengikuti yang dikehendaki ketua atau ROS, tapi dengan kesadaran oh ini memang lebih baik lah. Itulah yang kita lakukan, sehingga teman-teman merasa bahwa seperti ini akan mendewasakan organisasi, dan sebagai pimpinan baik dari ROS maupun ketua itu juga selalu mengakomodasi di dalam baik keseharian ataupun di dalam rapat-rapat formal, kemudian juga mendengarkan apa yang terjadi di masyarakat untuk dibawa ke rapat-rapat atau sidang-sidang. Kemudian teman-teman semuanya itu kita harapkan membawa informasi. Dari masing-masing itu bawa informasi untuk dibicarakan. Karena begini, masalah pendidikan misalnya, itu kalau informasi yang dibawa itu adalah kelompok profesional membawa masalah pendidikan, itu mungkin informasinya itu tidak setajam kalau yang membawa pendidikan. Betul. Termasuk tidak setajam solusinya. Walaupun toh kita karena sebuah organisasi, sehingga dari pihak-pihak lain teman-teman organisasi yang ada di dalam kepengurusan akan memberikan satu, oh kok gini ya gitu, sehingga dari situ akan muncul satu bagaimana penyelesaian yang terjadi di masyarakat. Saya kira demikian. Tapi yang jelas modal utama Pak Dokter itu orangnya humble, murah senyum. Nah itu yang bikin awet muda Pak. Awet muda. Alhamdulillah. Jadi itu menurut saya salah satu bekalnya beliau di periode ketiga ini. Alhamdulillah. Dan akhirnya awet nom juga. Dari seluruh jajarannya sendiri juga selalu dapat terbuka untuk menyampaikan ide dan pendapatnya gitu ya. Jadi guyon itu tapi guyon maton lah. Serius ya. Baik, kalau kita sudah mengetahui tantangan dan juga strategi apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan, kira-kira grand design program PCNU selama 5 tahun ke depan apa ini Bapak? Kalau tadi saya bilang bahwa ini adalah menjawab problem permasalahan di masyarakat, kita sekarang sudah memasuki wilayah problem nasional dan internasional. Salah satunya adalah IT, sehingga basis dari masalah itu anak-anak mulai dari bawah sampai atas itu sudah mengenal apa itu Google, apa itu YouTube, apa itu dan sebagainya, sudah mengenal semua. Sehingga kalau kita tetap melakukan hal yang sifatnya seperti masa lalu, nanti akan ketinggalan zaman. Jadi grand design kita adalah mengkolaborasikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan tetap membuka keran-keran nasional, masalah nasional apa, kemudian juga berwawasan internasional, kemudian dulu ada 4.0 dan lain sebagainya, Ini kita selesaikan semua. Karena kalau kita kaku dengan diri sendiri, tidak mau membuka wawasan nasional dan internasional untuk masyarakat, mungkin desain kita juga akan terpaku dengan masa lalu. Tetapi desain kita adalah terpaku bagaimana masyarakat Bojonegoro akan, bahasanya tidak enak, melek ke depan, kemudian siap untuk menjawab tantangan dan siap untuk menghadapi berbagai hal di kemudian hari. Baik, Pak Zainuddin sebagai sekretaris apa nih kira-kira tambahan terkait dengan persiapan Grand Design PCNU Bojonegoro 5 tahun ke depan? Ya, tentunya saya selaku sekretaris dan jajar wakil sekretaris tentunya menyiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh beliau tadi. Termasuk tadi saya sampaikan di awal tadi kan, di dalam konsolidasi itu ada 3 matra kan ya, tata kelola. Jadi kita di dalam harus kita kuat, termasuk kita administrasinya, kemudian penertiban segala sesuatu hal, termasuk kebijakan-kebijakan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya. Bagaimana sumber daya tadi di NU ada dari
ada dari berbagai profesi. Dan ini nanti yang akan kemudian kita fungsikan untuk menjawab tantangan NU ke depan. Kemudian yang ketiga adalah agenda. Tentunya kalau sudah rangkaian-rangkaian ini sudah kita lalui, maka agenda besar inilah nanti yang tentunya akan diwujudkan oleh PCNU Bojonegoro ini di bawah komando dari Dr. Ubed. Begitu. Baik, itu dia ya untuk bagaimana grand design dari PCNU 5 tahun ke depan. Ya. Nah, terkait dengan kembali lagi menjelang pelantikan PCNU bersama dengan Badan Otonom ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Sebelum kita masuk di sesi akhir untuk sesi podcast persiapan pelantikan ini, mungkin ada harapan dari Bapak Dr. Ubed dan juga Bapak Zainuddin terkait dengan pengembangan NU ke depan dan juga pelaksanaan pelantikan bersama besok. Terima kasih. Ini sebagai titik awal dengan kita membuka pelantikan ini secara bersama-sama. Ya. Berarti teman-teman baik dari jajaran Sabang sampai Ranting itu melihat bahwa ini adalah satu kebersamaan. Ini adalah satu persatuan. Ini adalah satu harapan besar bersama-sama. Mereka akan melihat. Setelah mereka melihat, kami berharap akan mereka wujudkan di dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kalau masa lalu mereka merasa belum begitu tampak kebersamaannya, belum begitu tampak besarnya, belum begitu tampak dengan kita menampakkan pelantikan yang ya relatif besar inilah bersama-sama ini, mereka akan terpacu motivasinya bahwa NU seperti ini, sehingga saya ada di mana dan saya harus bagaimana. Itu teman-teman saya harap akan melakukan koreksi diri masing-masing untuk mencapai tujuan bersama-sama. Baik, mungkin dari Bapak Zainuddin. Ya, sudah beberapa bulan ini panitia pelantikan yang dibentuk oleh PCNU Bojonegoro kan sudah luar biasa. Luar biasa. Menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menyiapkan pra pelantikan apa saja dan sebagainya. Maka harapan kami seluruh struktur NU, baik mulai PCNU sampai tingkatan ranting NU se-Kabupaten Bojonegoro untuk ikut berperan aktif menyukseskan kegiatan ini dan doa restunya. Dan tentunya dari Banom-Banom, dari pimpinan cabang sampai tingkatan pimpinan ranting Badan Otonom NU juga ikut bersama-sama ngayu bagiyo bagaimana acara yang di Bojonegoro baru pertama kali ini harus kita sukses bersama-sama. Saya kira kalau itu nanti semuanya bisa bersama-sama, NU dan Banom-Banom bisa bersama-sama, saya yakin jerih payah dari panitia ini nanti akan bisa tercapai yang kita inginkan gitu. Baik, nah yang terakhir nih Bapak Dr. Ubed, mungkin ada pesan khusus untuk seluruh jajarannya, seluruh badan otonom dan juga seluruh kader NU yang akan nanti terlibat langsung dalam pelaksanaan pelantikan supaya sama-sama melaksanakan secara sukses. Yang pertama, semangat itu harus selalu tampil, walaupun toh kita tidak yang terbaik, tetapi setidaknya usaha yang baik itu harus selalu ditampilkan. Amin, amin. Yang kedua, mari kita bersama-sama, karena dengan bersama-sama itu insya Allah seluruh tugas menjadi ringan. Kemudian yang ketiga, marilah kita bersabar di dalam posisi apapun dan dimanapun teman-teman itu berada, itu pasti ada hikmahnya. Banyak orang yang ingin jadi pengurus, tetapi karena kuota terbatas, sehingga apresiasi kami pada mereka yang ingin jadi pengurus, saya terima kasih, tetapi mohon maaf karena tempatnya kuota terbatas. Tetapi setidaknya dari apresiasi mereka itu kami aturkan banyak terima kasih. Saya kira demikian. Saya kira cukup. Cukup? Yeah. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini di podcast program spesial persiapan pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Bojonegoro beserta Badan Otonom. Tentu terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Dr. Khalid Ubed SPPD
dan juga Bapak Kiai Muhammad Zainuddin MPD. Ini beliau kolaborasi yang luar biasa, Ketua dan juga Sekretaris PCNU Bojonegoro masa khidmat tahun 2025-2030 yang sudah membahas banyak ya secara singkat sih, tapi sudah sangat cukup jelas untuk kita semuanya semakin dekat dengan pelaksanaan hari H, yaitu insya Allah sekali lagi tanggal 1 hingga 3 Agustus 2025 Bojonegoro NU Fest 2025 dalam rangka pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama beserta Badan Otonom NU adalah pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan cabang Fatayat NU, pimpinan cabang Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Putri NU Bojonegoro dengan tema NU Konsolidasi Jamaah untuk Kemandirian Jam'iyah. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tentu kita berharap pentingnya penguatan internal yang terjalin dalam organisasi NU di mana konsolidasi jamaah ini sehingga mampu mencapai kemandirian dalam berbagai aspek, semoga berjalan lancar dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Zainuddin. Saya Osatnan pamit semuanya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.